warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F. Perkenalkan, nama saya Afriana Wadiman dengan NIM 110221312. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nova Ramadan dengan NIM 110221313. Halo, perkenalkan nama saya Noval Abdinami Taufik dengan NIM 11.02.13.018. Kenapa kelihatan bingung gitu? Ini aku tuh mau ke Taman Maluku sebelum ke Lembang. Nah, tapi sekarang kan tahun baru, macet tuh. Enaknya lewat mana ya? Kalau misalnya lewat SMA 3 atau SMA 5 Bandung gimana, Rik? Lewat situ ya. Kurang tahu saya juga. Tapi gimana, macet nggak kira-kira di sana ya? Soalnya kan beres tahun baru nih, banyak anak-anak baru pulang, apalagi sekarang anak sekolahan itu masih libur. Rik, coba buka Gmaps aja. Kan Gmaps bisa ngedeteksi macet tuh di jalan mana, di mana. Ntar direkomendasiin sama Gmaps. Soalnya Gmaps tuh. Baik, apa itu modulasi sinyal? Modulasi sinyal itu merupakan suatu proses perubahan yang dialami oleh suatu gelombang periodik sehingga menjadikan sinyal tersebut dapat membawa suatu informasi. Lalu modulasi sinyal itu dibagi menjadi dua, ada modulasi sinyal analog dan juga modulasi sinyal digital. Nah, yang pertama itu ada modulasi sinyal analog. Di modulasi sinyal analog sendiri itu dibagi lagi menjadi tiga, ada EM atau amplitude modulation, kedua FM frequency modulation, dan yang ketiga itu PM phase modulation. Baik, pada modulasi analog itu yang pertama ada EM atau amplitude modulation, di mana EM ini atau amplitude modulation merupakan suatu teknik modulasi yang proses permodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasinya pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude frekuensi gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Nah, jadi pada modulasi amplitude ini, sinyal pembawanya itu berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sinyal permodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Lalu berikutnya pada modulasi analog ini yang kedua ada FM atau bisa disebut frequency modulation, di mana FM ini atau frequency modulation ini merupakan suatu teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Nah, jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasinya itu akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudenya tetap selama proses modulasi. Berikutnya yaitu pada modulasi analog ini yang ketiga ada PM atau phase modulation, ini mana PM ini merupakan suatu besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, PM ini atau modulasi fasa, bisa dikatakan modulasi fasa, merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya itu tetap atau tidak berubah, atau bisa dikatakan tidak berubah. Nah, teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Lalu berikutnya setelah ada modulasi analog, ada juga namanya modulasi digital, di mana modulasi digital ini juga dibagi menjadi tiga. Ada ASK, Amplitude Shift Keying,
ada FSK (Frequency Shift Keying) dan juga PSK atau Phase Shift Keying. Baik, yang pertama itu pada modulasi digital ada yang namanya ASK atau Amplitude Shift Keying, di mana ASK ini merupakan suatu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Di mana dalam sistem modulasi ASK ini simbol biner 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Nah, jika sinyalnya itu berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Namun, jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Berikutnya yaitu pada modulasi digital ini ada yang namanya FSK atau Frequency Shift Keying, di mana FSK ini merupakan suatu bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya itu dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK ini, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Lalu berikutnya yang terakhir pada modulasi digital ini ada namanya Phase Shift Keying atau PSK, di mana PSK ini merupakan suatu bentuk modulasi yang proses permodulasian ini menggunakan cara pergeseran fasa. Pada sistem modulasi PSK atau Phase Shift Keying ini, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Selanjutnya, yaitu GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan sistem navigasi dan penentuan posisi dengan memanfaatkan satelit yang memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinu di mana saja tanpa bergantung pada waktu dan cuaca pada saat itu kepada banyak orang secara simultan. Pada GPS ini sudah digunakan banyak orang. Contohnya pada kendaraan seperti mobil, kereta, dan lain-lain. Kemudian juga bisa digunakan pada smartphone, seperti pada aplikasi Google Maps. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sebuah GPS. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari pada orbit yang tepat. Ketika user ingin mengakses GPS, maka modul GPS akan menerima informasi dari beberapa satelit GPS. Contohnya ketika GPS mengakses 3 satelit. Maka 3 satelit GPS tersebut contohnya seperti ini membentuk segitiga. Nah, user berada di tengah-tengahnya. Ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang lokasi kita, GPS akan menerima atau menghitung jaraknya dari GPS ke 3 satelit yang ada. Nah, selain itu antar satelit juga akan menghitung jaraknya masing-masing. Jadi dari GPS ke satelit 1, GPS ke satelit 2, dan GPS ke satelit 3. Selain itu juga satelit akan menghitung dari satelit 1 ke satelit 2, satelit 1 ke satelit 3, satelit 2 ke satelit 3. Nah, dan dari informasi-informasi tersebut didapatkanlah informasi di mana letak kita sekarang dari modul GPS-nya. Nah, pada umumnya GPS akan terhubung dengan minimal 9 satelit yang ada. Dari informasi lokasi, kita bisa mendapatkan informasi lainnya seperti kecepatan, jalur, dan jarak ke tujuan kita. Bagaimana sebuah modul GPS dapat menerima informasi-informasi tentang lokasinya dari satelit GPS? Untuk menerimanya, tentu harus menerima gelombang yang diberikan oleh satelit. Tentu saja gelombang tersebut tidak bisa hanya gelombang biasa. Gelombang tersebut harus sudah diberikan sebuah informasi. Maka dari itu perlulah dinamakan modulasi. Agar gelombang pembawa dapat membawa kode dan pesan navigasi, keduanya harus ditumpangkan ke dalam gelombang pembawa. Dengan kata lain, gelombang pembawa dimodulasi dan diberikan informasi. Dalam GPS, permodulasian terdapat beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu binary to binary modification of codes. Pesan navigasi tersebut ditumpangkan ke kode PY dan kode CA, sehingga kode PY dan kode CA dimodulasi dengan navigation message.
Lalu, pada tahap berikutnya, kode PY dan kode CA yang telah membawa navigation message ditumpangkan ke gelombang pembawa L1 dan L2. Kemudian, ada beberapa penerapan sistem GPS. Yang pertama, yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu navigasi dalam transportasi. GPS digunakan sebagai navigasi penerbangan, pelayaran, kendaraan darat dalam menentukan arah dan lokasi. Kemudian yang kedua, ada keamanan. GPS dapat digunakan sebagai keamanan untuk melacak barang, kendaraan, bahkan orang yang hilang dengan cara mungkin mengakses HP dari orang hilang tersebut. Selanjutnya yaitu pemantauan bencana. GPS dapat digunakan untuk membantu penyelamatan atau evakuasi korban bencana alam. Iya, teknologi kita udah canggih, bener. Ya udah, saya mau coba cek Gmaps dulu ya. Bang, udah ketemu nih bang. Lihat bang, masih ada merahnya tapi nggak apa-apa. Kayaknya ini lampu merah, tapi lebih aman daripada tadi saya berangkat. Macetnya minta ampun. Ya udah bang, makasih ya bang. Mau pulang langsung. Dadah.